hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Uci dan Kak Herti. Bagaimana keadaan adik-adik di rumah? Pasti sehat ya Kak Uci? Betul Kak. Kita doakan ya supaya adik-adik semuanya juga tetap sehat sama seperti Kak Uci dan Kak Herti. Kayaknya kita biar lebih semangat harus yel-yel dulu nih Kak Uci. Kak Uci yang mimpin ya. Yuk adik-adik di rumah, kalau Kak Uci tanya apa kabar adik-adik, jawabnya aku dahsyat ajaib di mata Tuhan. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk. Yuk lebih semangat ya. Apa kabar adik-adik? Aku dahsyat ajaib di mata Tuhan. Wow, bagus sekali. Semuanya semangat. Nah, kalau gitu kita udah siap untuk beribadah ya Kak Uci? Ada yang lupa nih Kak, sebelum mulai Apa ini, ibadah. Kak Uci? Kita harus saat teduh. Saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terus kita nyanyi ya Kak Uci, biar tambah semangat. Lebih semangat, lebih banyak sukacita. Benar sekali. Adik-adik, kakak undang semuanya berdiri ya. Biar kita sama-sama bernyanyi satu puji-pujian. Kita sama-sama ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Herti yang pimpin doanya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, dan ikutin Kak Herti ya adik-adik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami hadir di sini untuk beribadah kepadamu. Bapa yang baik, kami mohon Tuhan hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah online kami ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Kemudian sekarang kita nyanyi lagi Kak Uci. Sebelum kita baca Alkitab ya adik-adik, supaya lebih semangat. Adik-adik juga masih mau bernyanyi ya? Mau dong Kak. Kita nyanyi sekarang apa ya? Dia itu ada pegang-pegangan. Oh ada pegang-pegangan. Ada yang pegang-pegang loh adik-adik. Pasti masih ingat. Judulnya Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang? Semuanya berdiri lagi ya adik-adik. Mau ya? Ayo kita berdiri, kita nyanyi lagi satu lagu lagi.
sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Herti. Kiranya Tuhan membimbing kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 19 sampai pada ayat yang ke-20. Yuk, buka Alkitabnya ya, kita akan baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hikmat atau bijaksana merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga bisa menghasilkan perbuatan yang baik adik-adik. Raja Salomo ini merupakan raja yang taat, raja yang patuh pada Tuhan adik-adik, sehingga Tuhan menghadiahkan hikmat kepada Raja Salomo. Ternyata hikmat ini banyak manfaatnya loh adik-adik. Apa saja ya manfaat dari hikmat Tuhan ini? Yang pertama, hikmat Tuhan bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan yang berupa kekayaan. Wah, kalau seandainya mama kita pengen punya rumah, kalau kita berhikmat, kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Bisa punya mobil, bisa punya sepeda, bisa punya mainan seperti yang adik-adik inginkan. Dan juga kita bisa diberikan umur yang panjang, bisa dapat kehormatan, dan serta segala sesuatu keinginan kita bisa kita dapatkan. Dan yang kedua, hikmat dari Tuhan itu bisa mengendalikan dunia dengan yang benar adik-adik. Mengendalikan dunia, seperti apa ya Kak Herti mengendalikan dunia? Maksudnya seperti ini adik-adik. Tuhan sudah memberikan kita akal budi untuk kita bisa berkarya, bisa melakukan apa saja dan bisa membuat apa saja. Nah, karya-karya yang sudah diciptakan bisa berguna dan bermanfaat dengan baik atau tidak, itu tergantung kita adik-adik. Wah, karya ini seperti apa ya Kak Herti? Kak Herti jelasin ya. Karya itu bisa berupa teknologi seperti sekarang ini. Teknologi yang membuat perangkat digital semakin canggih. Seperti apa aja? Seperti laptop, seperti komputer, seperti handphone atau tablet atau jam digital, masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik di rumah punya laptop, punya komputer, punya handphone atau tablet? Kalau adik-adik yang kecil mungkin di rumah tidak punya ya. Tetapi pasti orang tuanya punya. Nah, bagaimana dengan keadaan kita kali ini? Sekarang nih banyak corona, masih ada corona di mana-mana, virus corona di mana-mana. Adik-adik bisa ke sekolah apa enggak? Gak bisa kan? Seperti gambar ini. Kita bersekolah pun sekarang terpaksa harus dari rumah adik-adik, belum bisa datang ke sekolah. Dan kalau kita bersekolah dari rumah, kita pasti menggunakan gadget, baik itu laptop, komputer, ataupun handphone. Nah, terasa gimana adik-adik? Gak seru ya, gak ketemu sama teman-teman, tetapi wajib juga, kita harus tetap juga bersekolah adik-adik. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah menggunakan gadgetnya dengan baik? Ternyata menggunakan gadget itu butuh hikmat dari Tuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan gadgetnya dengan maksimal, dengan baik dan bertanggung jawab. Yang paling penting adik-adik, supaya kita bisa mengendalikan gadgetnya, bukan gadgetnya yang mengendalikan kita.
Ingat ya, kita harus bisa mengendalikan gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Artinya, kita tahu kapan gadget itu digunakan. Coba lihat gambar ini. Wah, ternyata adik-adik ada seorang anak yang menangis sangat keras. Dia merasakan sedih, merasakan kesakitan. Tetapi teman-teman di sebelahnya tidak peduli adik-adik. Mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Kira-kira ini tindakan yang baik atau tidak adik-adik? Coba adik-adik jawab. Tidak, ini tindakan yang tidak baik. Ini contoh yang tidak berhikmat. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Nah, selanjutnya, apakah adik-adik suka nonton YouTube? Suka main TikTok? Atau main game? Game apa nih sekarang yang paling terkenal? Pasti ada di antara adik-adik yang suka sekali baik nonton YouTube, main TikTok, ataupun main game. Sekarang apakah adik-adik sudah melakukannya dengan baik? Ternyata nonton YouTube, main TikTok, atau main game itu tidak salah adik-adik. Yang salah adalah kalau kita menggunakan gadgetnya terlalu lama sehingga matanya pedih, kemudian dipanggil mama gak dengar loh adik-adik. Wah, karena saking seriusnya adik-adik tidak mendengar panggilan dari orang tua, sehingga adik-adik dipanggil untuk makan, adik-adik tidak dengar. Dipanggil dan disuruh untuk mandi, adik-adik juga tidak dengar karena keasikan main gadget. Dan sampai orang tuanya marah sambil tarik-tarik adik. Adik-adik juga tidak mau dengar. Yang paling parahnya lagi adik-adik malah kembali teriak kepada orang tuanya, atau malah marah-marah kepada orang tuanya karena kita diganggu. Apakah seperti itu? Tidak adik-adik, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Nah, adik-adik juga boleh lihat gambar selanjutnya. Kita juga harus tahu kapan kita menggunakan gadget adik-adik. Jangan seperti gambar ini ya. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita malah sibuk main gadget. Masing-masing punya gadget dan kita berkumpul tidak berbicara. Adik-adik jangan seperti ini ya. Sangat tidak baik. Nah, adik-adik kakak tanya, siapa yang mau dapat hikmat dari Tuhan? Kak Herti mau loh dapat hikmat dari Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya gampang adik-adik. Adik-adik harus bisa taat dan patuh terhadap firman Tuhan. Itu aja sudah cukup. Seperti Raja Salomo yang selalu taat, yang selalu setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hadiahnya berupa hikmat kepada adik-adik. Kalau kita sudah berhikmat adik-adik, semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan karena Tuhan beserta kita. Ayo, sekarang kakak ajak adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang taat, melakukan didikan hikmat Tuhan, supaya kita bisa berkarya dan mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Berjanji adik-adik, adik-adik harus tetap setia dan taat. Selalu berdoa ya, dan kita doakan juga supaya virus coronanya cepat berlalu, sehingga kita bisa ke sekolah lagi dan beraktivitas seperti biasa lagi. Sekian dulu pembacaan firman kita kali ini. Sampai jumpa. Nah, bagaimana adik-adik firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Herti? Pastinya sangat bagus dong. Semoga adik-adik di rumah bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Adik-adik masih ingat nggak lagu Yesus memanggil? Pasti semuanya masih ingat ya. Ayo bangkit berdiri. Berdiri lagi adik-adik, jangan bosan-bosan ya berdiri Kak. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita harus dengan semangat, hati yang riang tentunya. Benar sekali, supaya ada sukacita. Benar sekali. Yuk, kita berdiri adik-adik. Jangan sesat dengar sabdanya, hai
firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Herti, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk kita satu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Herti. Kiranya ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diberikan hikmat untuk dapat mempergunakan teknologi yang ada pada kami saat ini dengan bijak, dan mengajarkan kami untuk saling peduli terhadap sesama kami. Tuhan, kami adalah manusia berdosa, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkenan ya Bapa, sehingga dapat berguna untuk membantu sesama kami dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami, apapun yang kami terima hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang sudah dengarkan firman Tuhan ya tadi, kemudian kita berdoa dan terakhir kita mau nyanyi lagi Kak Uci. Betul Kak, kita mau nyanyi penutup ya Kak ya? Penutup, benar sekali. Adik-adik pasti sudah ingat dan sudah hafal lagu yang akan kita bawakan ini, yaitu judulnya Sudah Waktunya. Adik-adik bangkit berdiri. Kayaknya kita setiap nyanyi harus berdiri ya Kak Uci, biar kelihatan semangatnya. Lebih semangat, lebih ada sukacita. Dengan firman-Nya. Adik-adik paham ya, kita harus tetap berhati-hati dengan menggunakan gadget ya. Di rumah jangan suka main gadget lama-lama, kasihan matanya. Oke? Kalau begitu kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita satu di dalam doa ya adik-adik. Akan Kakak Herti pimpin ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami hari ini sungguh senang Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berjanji akan menjadi anak yang dengar-dengaran, akan menjadi anak yang setia, akan menjadi anak yang patuh atas perintah-perintah yang Tuhan sampaikan melalui firman yang dibawakan oleh Kakak Herti tadi. Tuhan Yesus, kami akan bertumbuh menjadi anak yang setia, kami akan bertumbuh menjadi anak yang penurut, karena kami setiap minggu beribadah dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kekasih, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang selalu menjagain kami mulai minggu ini dan sampai minggu depan Tuhan, ketika kami nanti akan bertemu kembali di ibadah online pelayanan anak ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semuanya orang tua kami Tuhan juga yang sertai, Tuhan yang berikan umur yang panjang sehingga bisa membimbing kami, bisa mengajari kami tentang kehidupan ini Tuhan, mengajarkan kami hal-hal yang baik, terutama dengan menggunakan gadget. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang jauh dari sempurna. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay! Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Pasti senang nih teman-teman nih. Senang dong Kak, karena sudah terima berkat Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik di rumah bisa belajar lebih baik lagi ya Kak ke depannya. Iya, benar sekali. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga nanti setiap keluar rumah wajib pakai masker. Terus jaga jarak minimal 1 meter ya adik-adik. Jangan sampai lupa supaya coronanya cepat berlalu,
cepat sekali, pergi Kak. dan kita bisa ke sekolah lagi adik-adik. Dan jangan lupa juga dibawa terus di dalam doa adik-adik di rumah. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat Hari Minggu.